Asnawi meleset, salah kelok, kontrolnya kejauhan, sehingga inilah kalau di level Asia, kesalahan kecil yang di AFF atau di Liga 1 nggak di-strap, ini di-strap, sesimpel itu. 바라보고 지금 19세에서는 어느 정도 키워내야만이 경쟁이 있을 것 같고 일단 같이 뽑아서 훈련을 시키게 됩니다. Lagi bagi Irak di situasi adu penalti meskipun dalam friendly match. Ya akan Irak lagi berbahaya di sisi kanan Syahresan Ali Jassim. Hancur lebur di markas Irak, dendam kesumat membara di leg kedua. Di sini gue kritik Sintayong karena tim yang bertahan selalu jebol. Karena lu main bertahan kebobolan 5, mending lu main kayak Chelsea, lu press 5-6 pemain, pressnya juga setengah-setengah. Kalau ngepress nggak tempel, tapi kasih ruang 5 meter sehingga pemain Irak dengan gampangnya bisa kontrol bola. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta anak-anak asuhnya sadar diri setelah dilibas Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium Kamis 16 November 2023. Skuad Garuda perlu meningkatkan level permainannya demi memuluskan misi balas dendam. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta Jordi Amat dan kawan-kawan tampil lebih garang ketika menjamu Irak di leg kedua pada Juni 2024. Namun, Indonesia bisa membalaskan dendamnya lebih cepat saat bersua Irak di Piala Asia 2023 awal tahun depan. Saya ucapkan selamat kepada Irak, mereka membuat kami kalah telak. Tapi kami akan memainkan permainan yang lebih bagus di kandang kami. Demikian kata Sintayong. Kekalahan ini sebenarnya menjadi pukulan buat pasukan Garuda. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Mereka sering salah dalam mengambil keputusan dan sulit mengembangkan permainan lantaran umpan yang tak akurat. Memang, tekanan yang diberikan puluhan ribu supporter Irak memang mempengaruhi mental Indonesia. Namun, secara level permainan, Indonesia gagal mengimbangi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Shen Patinama pun mengakui kalau timnas Indonesia harus segera naik level. Sebab pada awal Januari 2024 mereka akan bersaing di Piala Asia 2023. Ini pelajaran bagi kami, Irak adalah tim bagus. Kami akan belajar dari kekalahan ini. Saya rasa kami harus berjuang lebih keras lagi dan percaya pada kemampuan sendiri. Karena kami adalah tim yang bagus. Demikian ujar Shen Patinama. Selanjutnya, pasukan Garuda sudah ditunggu Filipina pada matchday 2 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut akan dihelat di Rizal Memorial Stadium 21 November 2023. Ada waktu 4 hari buat para pemain timnas untuk memulihkan diri dan evaluasi. Filipina juga dalam kondisi yang kurang baik usai dipermalukan Vietnam 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Selanjutnya, lawan Filipina kami akan bermain lebih baik. Demikian kata Shen. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan buruk. Tim Merah Putih keok 1-5 di kandang timnas Irak Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. 5 gol timnas Irak di laga itu dicetak oleh Bashar Reshan, Osama Rashid, Tausif Amin, Ali Al-Hamadai, dan 1 gol bunuh diri yang dicetak Jordi Amat. Sementara satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Shen Patinama. Gol itu tercipta pada akhir babak pertama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui timnas Irak bermain lebih baik pada pertandingan itu. Namun, Sintayong menegaskan skuadnya tak akan menyerah begitu saja. Mereka bermain baik di pertandingan ini. Dapat saya katakan kami akan berusaha tampil lebih baik di laga kandang kami nanti. Demikian katanya di situs resmi PSSI. Timnas Indonesia tampak bermain lebih baik di babak pertama, lalu mengendur pada babak kedua.
Hal itu tampak dari papan skor di Stadion Internasional Basra. Saat babak pertama usai, skor hanya 2-1 untuk keunggulan Irak. Para pemain timnas Indonesia juga berani memberikan tekanan kepada para pemain tuan rumah. Menanggapi hal itu, Sinteyong tak mau banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan secara keseluruhan Irak bermain lebih baik. Saya hanya bisa bilang Irak bermain lebih baik dari kami. Demikian jelasnya. Sinteyong kemudian membeberkan beberapa kendala yang dihadapi timnas Indonesia pada laga ini. Satu di antaranya adalah dukungan luar biasa yang dilakukan supporter Irak pada negaranya. Kemudian soal bagaimana perjalanan jauh yang harus dijalani skuad timnas Indonesia. Sinteyong merasa hal itu cukup berpengaruh. Seperti yang Anda lihat, ini adalah laga tandang dengan supporter yang sedikit bagi kami di stadion. Kemudian kami juga harus melalui perjalanan panjang dengan para pemain yang tidak datang bersamaan. Namun terlepas dari itu, Irak memang bermain lebih baik dari kami. Demikian tegasnya. Pelatih Irak, Jesus Casas, langsung fokus pertandingan melawan Vietnam usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor mencolok 5-1. Jesus Casas boleh berbangga setelah Irak berhasil menghempaskan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 16 November 2023. Kemenangan besar atas Indonesia berhasil membawa Irak bertengger di puncak klasemen sementara, berada di atas Vietnam yang juga meraih 3 poin. Sementara Filipina dan timnas Indonesia yang sama-sama kalah secara berurutan berada di peringkat ketiga dan keempat klasemen grup A. Bagi Jesus Casas, kemenangan atas Indonesia adalah awal perjalanan panjang tim asuhannya menuju Piala Dunia 2026. Saya memimpin tim Irak karena kami yakin dengan kemampuan kami untuk lolos. Demikian ucap Jesus Casas. Sementara itu, Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia menyebut penampilan Irak memang sangat menyulitkan timnya. Apalagi ketika Irak berhasil menambah keunggulan lewat gol ketiganya. Rencana Sinteyong menyamakan kedudukan pun pupus sudah. Dendam tentunya akan tumbuh usai kalah memalukan di laga tersebut. Mengingat tingginya ekspektasi terhadap timnas senior yang digadang-gadang akan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Staf pelatih sudah melakukan evaluasi dan diharapkan pertandingan melawan Filipina nanti akan menjadi pelampiasan. Pasalnya, jika skuad Garuda gagal membawa pulang 3 poin, asa untuk lolos akan semakin kecil dan bahkan mustahil. Hal itu dikarenakan Irak dan Vietnam sama-sama mengantongi 3 poin dan akan sulit untuk menggeser posisi mereka.